Halo Kakak, bertemu lagi di Alvin Star Jepara dan kembali lagi Alvin Star Jepara berbagi video. Oke ya, kita langsung ke topik video ya. Di sini ada Vivo. Oke, kondisinya seperti tadi ya, hanya muncul ijo-ijo yang bergaris-garis. Di Vivo V29, kalau nggak salah ya V29e ini. Kondisinya seperti yang kita lihat tadi, oke, seperti itu hanya tampil hijau ya. Oke, seperti ini gambar hijau yang tampil di bagian, kiri. Sesekali muncul, gambar tapi hilang. Oke, di sini akan coba apa ya, ini ya, kita kondisikan di handphone V ya, Vivo V29. Sulit sekali mengucap huruf V ini ya. Oke oke ya Kakak, kita ke ini ya, ke pengerjaan. Ini kemungkinan besar untuk kasusnya adalah penggantian LCD, maka harus kita bongkar untuk kasus tersebut, yang di mana untuk, tampilannya hanya seperti tadi ya, hanya ijo-ijo seperti tadi, tidak bisa tampil untuk logo ataupun layarnya. Oke, ini akan, Alvin bongkar untuk handphone V29 ini ya, V29e ini kalau nggak salah. Oke, bagaimana cara bongkar dan insya Allah kalau ini penggantian LCD, bagaimana cara pasang LCD juga. Oke, akan kita kondisikan ya untuk, bagian belakang ataupun backdoor ini, semi glass ya, bukan glass yang, riskan pecah sangat riskan, tetapi semi ya, semi. Ini, lumayan tebal untuk V29e ini lumayan tebal dan harus hati-hati, serta perekat ataupun lemnya di bagian bawah ini, belakang ini rekat ya ataupun, ini lengketnya lumayan. Oke, kita kondisikan dulu, kita panaskan bagian samping-sampingnya dulu. Seperti ini terus-menerus ya Kakak, untuk caranya, kondisikan hangat saja, jangan terlalu dipaksa. Kemudian untuk melepas di sela-sela samping ini harus hati-hati, pelan-pelan, karena riskan pecah juga ada ini, risiko pecah karena untuk bahannya, glass apa semi, kelihatannya semi ya ini, semi glass. Kalau di Samsung ataupun Redmi banyak yang, full glass jadi terlalu riskan. Ini meskipun glass tapi, eee, agak semi, tidak terlalu rawan ya, tapi tetap hati-hati, kita kondisikan seperti ini dulu Kakak. Oke, kita lanjut ya Kakak, setelah kita panaskan di bagian samping-sampingnya, kemudian kita gunakan alat bantu lain. Kita gunakan mika dan di sini Alvin menggunakan, bantuan pisau silet yang sudah agak tumpul. Caranya sulit ya untuk Vivo di V29 ini, bukan semudah kita melihat di video. Kita garis dulu. Ingat ya Kakak, di sini tidak mudah dan kita kondisikan masuk ke dalam dulu untuk pisau siletnya ini ya, agar masuk ke bagian dasar. Oke, kita panaskan kembali. Ketika sudah dapat celah biasanya agak mudah, tapi ketika belum dapat celah itu terasa sulit dan kita terasa takut ya. Oke, kita dorong pelan-pelan untuk pisau siletnya ini ternyata masih sulit juga. Asal hati-hati, cara ini aman-aman saja, ketika dipaksa sedikit ya nanti bisa menggores ini ya, warna. Oke, sudah dapat celah sedikit. Belum bisa kita masukkan mega ini. Oke, kita bantu kembali dengan memanaskan.
Oke, sudah dapat celah ya. Jika sudah seperti ini, tinggal meneruskan saja. Ingat, hati-hati ya Kakak, di sini untuk bahannya tadi glass, semi glass ya, bukan glass yang full glass. Semi glass. Oke, caranya seperti itu terus ya Kakak, ketika sudah sulit digeser untuk mika, kita dapat menggunakan, blower kembali kita panaskan ya. Pelan-pelan saja agar berjalannya itu, sedikit demi sedikit tapi nyampe ya. Oke, seperti ini terus saja. Kita geser ke tepi untuk mikanya ini, kita posisikan di ujung mika ya, kita geser terus biar bisa rapi untuk warnanya biar tidak terkelupas ya. Lanjut lagi dipanasi biar lebih mudah. Kita kasih di ujung saja untuk mikanya ini. Oke, stop sampai di sini ya. Untuk di bagian kamera sini biasanya agak banyak perekatnya. Jadi agak susah nanti ya ketika di bagian kamera. Oke, tadi sudah bisa masuk ke dalam, kita dorong pelan-pelan. Oke, sudah full untuk sekelilingnya, namun di bagian kamera di sini agak sulit ya. Ini harus kita cari celah untuk bisa masuk ya, untuk mikanya ini agar bisa masuk ke area deket-deket kamera ini. Oke, ujungnya seperti ini, kita masukkan ke bagian ini ya, seperti ini. Oke, dan dapat dibuka untuk bedernya ya. Ternyata bukan glass ya, hanya kelihatannya saja, cuman ini rawan juga untuk pecah. Hanya eh, plastik ya bagi saya, bukan glass ini. Oke, kita lanjut ya Kakak. Sini masih segel untuk handphonenya. Untuk LCD Vivo V29 berada di bagian bawah. Berarti kita kondisikan yang bagian bawah saja. Ini kita lepas bautnya.
Kemudian penutupnya ini kita lepas ya, penutupnya ini kita keluarkan dulu. Oke, kita melihat, soket LCD berada di bagian bawah. Untuk kondisinya tadi seperti tadi ya, belum ada nyala. Kita coba pakai LCD yang, baru ataupun suku cadangnya, kita tes dulu. Apakah memang LCD-nya ataupun hal yang lain, kita coba dari luar tanpa buka bagian atas ya. Ini kita cek dulu saja, apabila memang menyala untuk handphone-nya, baru kita bongkar untuk LCD-nya. Kita coba charger dulu. Charger dulu. Oke, tidak ada tampilan mungkin karena di awal tadi hidup. Kita tekan power dan volume bawah. Power dan volume bawah ya. Oke, ternyata hidup ya, ngecas langsung ini. Kirain tadi nggak hidup untuk tampilannya, karena silau ya di sini. Oke, tampilannya hidup 84%. Kita nyalakan dulu untuk handphonenya. Oke, muncul, Vivo 5G. Kita tunggu beberapa saat sampai ke menu dan kita coba untuk touch screen-nya ya. Oke, untuk loading videonya, Alvin lompati sebentar. Dan sudah ke menu ini, coba kita geser untuk polanya tadi pinnya berapa ini ya, 3681. Aduh, ya udah mati lagi. 368190. Kemudian kita cerahkan dulu agar tampak ya apabila ada bercak-bercak ataupun garis. Ketika kita cerahkan untuk kontrasnya itu kelihatan, apalagi di posisi gelap seperti ini ya, itu tidak kelihatan. Maka harus kita cerahkan untuk kondisinya, putih ya, untuk tampilannya kondisikan putih. Oke, karena ini, hitam-hitam seperti ini, mode gelap ya, itu seringkali kita terpengaruh dan tidak tahu kalau LCD-nya garis ataupun ada bercak. Di sini kita fullkan ya untuk kontrasnya. Kelihatannya mana-mana saja, silakan dicek secara detail melalui touchscreen semuanya dulu, kemudian baru dipasang ya. Untuk hal tersebut kondisikan masing-masing. Oke, di sini akan lanjut ke ini ya, ke pelepasan LCD karena memang harus ganti LCD ini kelihatannya. Kita matikan dulu. Ini matikannya di mana ini? Wah, susah amat. Ah, ya Allah Gusti. Ah. Untuk mematikan mode handphone-handphone sekarang memang seperti ini ya. Oke ya, ini anggap saja ini sudah, nonaktif ataupun mati, dapat kita lanjut ya. Kita bongkar ke mesinnya, nanti, terjadi error malah susah juga. Kita matikan aja. Oke, sudah nonaktif ya. Kemudian kita lepas kembali untuk ini, soket LCD-nya kita lepas kembali. Kemudian kita kondisikan ke pelepasan LCD. Ini LCD-nya berada di bawah ini. Ini harus kita lepas semua dulu ya. Harus kita lepas semuanya dulu agar bisa mengeluarkan, ini ya. Apa tidak ini ya, tidak dilepas apa bisa ini ya. Oke, kita cek dulu.
Oke, kelihatannya ini bisa kita kondisikan tanpa melepas ini ya, USB input-nya. Kita ambil merah-merahnya ini saja. Karena yang LCD akan kita pasang juga, KW ya. Meskipun KW tapi ini yang lumayan bagus untuk mereknya tadi ya mereknya. Oke, lah ke ini aja ya, ke pelepasan LCD langsung saja ya, ini membuang-buang waktu ini. Oke, kita lepaskan LCD dengan memanaskan bagian samping-sampingnya dulu seperti, buka backdoor tadi ya. Panaskan yang agak lama saja ya Kakak, agar lebih mudah dilepas nanti. Jika masih sulit ya panaskan kembali. Untuk bagian kamera, sebisa mungkin hindari ataupun tutup ya, untuk bagian kamera depannya. Karena ini panas ya, agar kameranya tidak buram. Banyak terjadi karena kekurang ini ya, cepat-cepat aja main cepat-cepatan, kemudian, eee, apa namanya, kurang ini ya, mohon maaf mungkin kurang pengalaman aja, langsung dipanasin semua bahkan pakai, pemanas yang full ya, atau dipanasi semua, akibatnya kameranya jadi burem. Oke, kita lanjut ya, kita gores pelan-pelan. Yang penting bisa dapat celah di salah satu, eee, tempat ya, seperti ini dapat kita lanjut. Kita masukkan mika kembali seperti di backdoor tadi ya, LCD-nya sangat tipis. Ketika sudah dapat celah sih mudah-mudah saja seperti ini, tinggal, ngelupas-ngelupas saja ya, tinggal dorong-dorong. Di sini kita kondisikan dulu untuk, ini ya, merah-merahnya ini kita ambil dulu di penjepit ini. Oke, kita ambil dulu ya untuk, sebenarnya ini harus mengambil ini dulu, UI-nya ini ya ataupun USB input-nya ini kita ambil dulu, tapi ini, kita ambil saja secara, dari luar ya, semoga saja bisa ini. Kalau nggak bisa ya harus kita lepas dulu ya. Oke ya, ini untuk, mengambil merah-merahnya ini ya, videonya skip sebentar dulu. Oke ya, ini, pengancing LCD ataupun penjepit LCD ini agar, aman ya, intinya seperti itu. Kita coba keluarkan ini, langsung bisakah?
Oke ya, sudah bisa keluar untuk LCD-nya, kalau ori seperti ini ya, ada fingerprint yang tembus. Ini untuk pemilik tidak menginginkan, yang ori ataupun yang fingerprint-nya tembus, yang penting bisa dipakai saja. Maka di sini Alvin gunakan LCD yang, standar ya. Ini kita bersihkan dulu. Kita tes kembali, tes yang kedua ya, untuk memastikan ataupun ini ya, kita cek detail agar LCD-nya tidak, nanti membawa sebab akibat. Kita pasang dulu, kemudian untuk di sini kita pasang kembali. Ini tadi seharusnya nggak usah dilepas juga nggak apa-apa, tapi demi keamanan ya, karena kita, melihat baterai belum dilepas. Jadi harus kita kondisikan lepas dulu soketnya ini agar lebih aman saja. Ya, kita perhatikan nanti aja ini untuk, eee, soket anten ya. Kita nyalakan dulu. Sudah menyala untuk logo Vivo-nya. Sambil menunggu menyala kita kembalikan ya, untuk antennya tadi belum terpasang ini. Oke, sudah kita masukkan kembali semua soket dan anten, kita tunggu. Sedang proses loading ya. Untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Ya, lumayan rapi juga sih ini, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu tebal untuk LCD-nya. Karena mereknya tadi di, merek yang ini lumayan, ketika model-model yang beginian, bisa agak rapi. Ya, cek detail kembali untuk kesemuanya, cek kembali saja setelah benar-benar oke, baru kita pasang ya. Oke, seperti itu untuk pengecekan detail, di sini tadi 36, 8190. Oke ya, sudah dapat kita kondisikan. Coba cek di sensornya ya, sensor cahaya apakah ada trouble. Kita coba panggil di 112, nyala. Apabila langsung gelap berarti harus kita kondisikan nyala. Biasanya sensor cahayanya tidak bekerja dengan normal ya, ketika kita tutup mati, ketika kita lepas nyala. Ini untuk LCD KW ataupun bukan yang ori, bukan yang tembus ataupun OLED. Jadi biasa saja karena pemilik meminta hal tersebut. Oke, untuk LCD anggap saja ini sudah oke, maka dapat kita lanjut untuk pengeleman. Kita matikan kembali. Kita keluarkan kembali untuk LCD-nya dan kita tata ya. Malam-malam ada hewan juga ini. Oke, mohon maaf ya tadi ada hewan di sini. Hewan malam itu. Di Alvin menggunakan cara ini untuk segel dari supplier, tetap dikasih ya ini, tetap ditempelkan saja apabila error. Setelah pengeleman kan untuk saat ini bisa diretur ya. Di bulan ini apa ini, September 2025. Oke, kita kondisikan pengeleman.
Coba kondisikan di sini untuk fleksibelnya ini aman ya. Kita cek di sini memang tipis sekali. Untuk di Alvin menggunakan cara ini ya, dilem ke dua belah sisi. Maksudnya adalah sisi LCD dan sisi framenya. Kita kasih lem ke dua-duanya. Oke, di bagian sini ekstra hati-hati saja. Sebenarnya ini harus kita tarik ke atas sedikit, tapi beresiko. Kita lanjut saja. Kita kasih lem yang sedikit aja ya di bagian bawah fleksibel LCD tadi. Kita lanjut di bagian ini ya, framenya. Setelah dirasa semua cukup untuk bagian framenya, kita gores dikit-dikit ya, dalam arti kita rapikan bagian samping-sampingnya. Terlebih di bagian bawah sini ya, karena seringkali lem jadi masalah ketika tertempel di fleksibelnya. Oke, kita lanjut pasang. Ini tempel juga sama itu. Pastikan presisi untuk letaknya kanan atas, bawah bawah dan samping ya. Oke, seperti ini kemudian dapat kita kembalikan. Di sini kita kasih ini dulu ya, plastik dulu. Sebenarnya cukup mudah untuk V29 ini, tidak terlalu ribet ya, ketika ganti LCD harus bongkar semuanya, tidak membongkar baterai, tidak bongkar bagian atas. Kita kembalikan bautnya dulu ya. Untuk pengembalian baut, Alvin videonya jeda sebentar kembali. Semua baut sudah terpasang, kita nyalakan dulu. Oke, sudah muncul Vivo Vote 5G kembali. Kita lanjut pemasangan backdoor belakang ya. Ini untuk bekas LCD-nya kita buang saja. Untuk bagian belakang perekatnya sudah melunak, tidak bisa tertempel lagi. Maka harus kita kasih lem ya. Ini kita kasih lem dari LCD juga ya, lem yang dari LCD juga. Cuman ini saya ganti saja ini ya, lem putih. Sebenarnya boleh gunakan LCD ini tadi sama. Ini gunakan lem putih ya, karena di sini warnanya seperti ini biar tidak nembus tadi nantinya. Untuk lem putih ini keringnya lama.
Sebagai tambahan saja, apabila ada yang menggunakan lem yang berwarna putih ini keringnya lama ya. Dan ketika kita bongkar lagi nanti itu tidak terlalu sulit apabila di warna putih ya. Kalau hitam seringkali sulit apabila kita bongkar yang kedua. Oke, kita pasang untuk pedor belakangnya. Dan kita keringkan Jan. Untuk proses pengeringan bebas boleh dipakai karet gelang, boleh dijepit, boleh yang lain-lain ya. Di sini Alvin menggunakan karet gelang saja seperti ini. Oke, untuk proses selanjutnya cukup sekian ya, tidak disertakan di video. Semoga ada manfaat dan membantu untuk video kali ini. Selebihnya dan kekurangannya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton menonton serta dukung channel Alvin Star Jepara. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam terakhir dari Alvin Star Jepara. Salam cus.